Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kelas 4 yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 4 semester 1. Kita akan membahas mengenai bab yang pertama. Ya, materi yang pertama yaitu mempelajari Quran Surat Al-Falaq. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk siapa yang memimpin doa? Ya, Mas Gio. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min salihin. Amin. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya tanya anak-anak, bagaimana kabarnya? Allah. Ya, alhamdulillah kalian semuanya sehat-sehat semua ya. Tidak ada yang sakit? Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Coba yang pertama, Muhammad Kafa. Yang kedua, Firnanda. 3, Giovanni. Ya. Yang keempat, Tirta Hayun. Ya. Yang kelima, Muhammad Rafa. Yang keenam, Rara. Yang ketujuh, Zahwa Alesia. Yang kedelapan, Muhammad Alfan. Ya. Yang kesembilan, Andika Bayu. Ya, terima kasih. Tidak ada yang tidak hadir ya? Semuanya hadir? Ya, marilah kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian teliti. Alat-alat tulis kalian sudah siap, buku-bukunya diteliti, kerapian bangkunya diluruskan, terus kanan kiri, kalau ada sampah, dilihat coba, segera dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, dimasukkan ke tempat sampah kalau ada sampahnya. Ya, sudah. Ya, sambil menunggu disiapkan buku-bukunya, disiapkan alat tulisnya, dan juga disiapkan pemikirannya agar bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran yang pertama, surat Al-Falaq, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, coba dimulai dengan hitungan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah kita harus mencintai negara kita Indonesia. Makanya dengan menyanyikan lagu kebangsaan menunjukkan kecintaan kita kepada negara kita Indonesia. Alhamdulillah kita lanjutkan. Sebelum kita masuki pembelajaran kita, saya tanya anak-anak. Pada waktu kelas 3 kemarin, ya, kita sudah mempelajari surat-surat pendek yang hampir mirip dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Surat apa anak-anak? An-Nas, ya. Dulu kita sudah mempelajari mengenai An-Nas. Di dalam An-Nas kemarin juga mengandung pengertian kita juga harus berlindung kepada Allah. Ya. Dan di sini nanti kita juga akan membahas mengenai kejahatan-kejahatan yang harus kita mohon perlindungan juga kepada Allah. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin atau di kelas 3. Anak-anakku semuanya, bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajarannya? Sudah. Kita pada hari ini akan mempelajari yaitu tentang membaca surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5. Diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian paham mengenai kandungan surat Al-Falaq dan juga bisa membaca surat Al-Falaq dengan tartil dan fasih. Ya. Coba anak-anakku semuanya dibuka bukunya, yaitu pembelajaran yang pertama. Dibuka buku paketnya, ya, buku paketnya kelas 4. Dibuka buku paketnya halaman 1. Ya, halaman 1. Coba kalian cermati. Kamu lihat bukunya, yaitu Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Kamu lihat itu anak-anak. Di situ ada gambar-gambar. Ada gambar orang atau anak-anak sedang apa anak-anak? Belajar. Belajar di mana itu? Di sekolah. Ya. Itu kalau berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, itu belajar apa itu berarti? Seperti kalian ini, belajar membaca Quran surat Al-Falaq. Sambil kamu lihat ini. Ya, kamu lihat di papan tulis ada tulisan surat Al-Falaq dan juga artinya. Ya, coba kita mulai, kalian cermati, kamu simak tulisan di papan tulis ini, Pak Agus bacakan, nanti kalian menirukan. Ya. Siap ya? Ya. Sebelum membaca surat Al-Falaq itu apa yang harus dibaca? Harus membaca apa anak-anak? Sebelum bismillah apa? Ta'awud atau apa? Ta'wid. Ya, harus disunahkan membaca ta'awud. Saya bacakan, kamu simak dengan yang sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Coba sekarang ditirukan bersama-sama. Saya baca satu ayat. Ya, siap anak-anak? Ya, coba. Coba membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Kamu perhatikan. Ditirukan dengan yang sungguh-sungguh. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, shadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Ya, nanti kalau agar kita bisa membaca surat Al-Falaq dengan baik, dibaca berulang-ulang. Coba sekarang kalian lihat. Di sini ada kata-kata yang harus diperhatikan makhrajnya. Makhrajnya itu apa? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hija iya. Coba diperhatikan di sini. Pada ayat pertama, ya, ini pada ayat pertama, ini ada kata-kata yang harus diperhatikan makhrajnya. Ada huruf, di sini ada 3 huruf yang makhrajnya itu hampir sama. Bahkan hampir sama tempat keluarnya. Yang pertama yaitu saya tunjuk ini a'udzu. Zu-nya ini. Terus yang kedua yaitu an-nafasati. Sati. Sa. Ya. Terus yang ketiga hasidin. Ya. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama a'udzu. Ya, zu-nya ini. Terus yang kedua an-nafasati. Ya. Terus yang ketiga hasidin. Si-nya ini. Jadi yang pertama apa ini? Zu, sa, dan si. Ini makhrajnya adalah berada lidahnya ini, ya, ujung lidah ditempelkan ke gigi yang bawah. Zu, ya kan? Ya, zu. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Zu. Ya. Kemudian sa ini. An-nafasa. Sa. 1, 2, 3. Sa. Hasidin. Si. Ya. Zu. Sa. Si. Ya. Coba dibaca satu kata ini. 1, 2, 3.
A'udzu. 1, 2, 3. A'udzu. An-nafasati. An-nafasati. Hasidin. Hasidin. Diingat-ingat, makhorijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf yaitu ujung lidah ditempelkan ke gigi yang bagian bawah, ujung gigi yang bagian bawah. Gimana, sudah paham? Gimana? Ya, alhamdulillah. Terus kemudian setelah makhorijul hurufnya, kita akan mempelajari ilmu tajwidnya. Nanti kalian bisa dibuka di bukunya, nanti dicari hukum-hukum tajwidnya. Yang pertama, kamu lihat di sini. Saya membacakan ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dipantulkan. Itu namanya qalqalah kubra. Bersama-sama, 1, 2, 3. Qalqalah kubra. Suaranya ini ketika waqaf, qafnya, huruf qafnya ini al-falaqi, falaq, dipantulkan. Terus yang kedua, min syarri. Nun ini. Nun apa ini, anak-anak? Ayo yang keras. Nun apa? Diapakan ini? Ada harokat apa ini? Sukun. Sukun berarti nunnya menjadi mati suaranya. Ya. Min. Bertemu dengan huruf apa ini? Shin. Ada juga yang mengatakan sha. Ada yang mengatakan shin. Ini membacanya tidak nunnya dibaca mati, tapi suaranya menjadi samar. Min, bukan min, tapi nunnya samar. Min syarri, ditahan 2 harokat. Min syarri, coba 1, 2, 3. Min syarri, ya. Ini ada banyak sekali. Di sini juga ada min syarri, min syarri, min syarri, min syarri. Ada berapa ini, anak? Tuh, 2. Ya, diperhatikan itu. Terus kemudian ilmu tajwid yang ada di sini juga yaitu ini. Mem, terus ada apanya ini? Ada alifnya. Dibaca panjang atau pendek ini? Panjang. Ini namanya mat tobi'i. Mat artinya panjang. Dibaca panjang 2 harokat. Bukan min syarri ma kholaq. Selanjutnya, di sini ada kata-kata ini. Syarrin nafasa. Ini ada huruf apa ini? Alif dan apa? Alif dan lam. Ini alif dan lamnya tidak dibaca. Langsung ke huruf berikutnya ini. Min syarrin. Lamnya tidak dibaca. Ini namanya apa? Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Kalau lamnya yang dibaca, yang seperti ini. Fil. Lamnya dibaca. Ini namanya izhar qamariyah. Ya. Diperhatikan ini tadi, membacanya nanti dikembangkan dalam diskusi. Coba dilihat di buku pengayaan. Di situ ada beberapa hukum bacaan dalam surat Al-Falaq. Nanti dibaca, dicari, kemudian kamu kerjakan tuh diskusi kelompok
mengenai bacaan surat Al-Falaq. Coba ini didiskusikan ini. Coba kamu cari kata-kata apa yang ada qalqalah kubronya, ada ikhfa-nya, ada idharnya, dan juga ada idgham syamsiyah dan idhar koma ria. Coba silakan dicari, didiskusikan beserta jawabannya nanti ditulis. Dicari jawabannya bersama dengan kelompoknya, dengan teman-temannya. Contoh, jadi contoh kalimat, contoh dari qalqalah kubra ikhfa hakiki, ditulis contohnya sambil melihat. Gimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Coba sekarang kalau sudah ada perwakilan yang membacakan. Ada perwakilan yang membacakan mengenai hukum bacaan Quran surat Al-Falaq. Coba kelompok siapa yang sudah? Satu, kelompok 2 sudah? Ya silakan maju dibaca. Ya. Ya ini hasil diskusinya. Agak ke sini. Yo, bismillah. Hukum bacaan. Contoh. Yang keras. Waqob. 2. 3. 4. Gimana? Kelompok yang lain sudah betul jawabannya? Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah. Silahkan duduk kembali. Coba selanjutnya kelompok 3 maju semuanya. Ya, beri semangatnya, beri tepuk tangan. Ya, maju. Dibaca yang keras, yang membacakan salah satu saja perwakilan. Yang keras. Bismillah. Hasidin iza Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang memberikan pendapat? Gimana? Sudah betul semuanya? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Ya, sudah ada yang menyampaikan hasil diskusinya. Sudah sangat baik diskusinya. Sudah bisa menyebutkan hukum bacaan di dalam Quran surat Al-Falaq.
Selanjutnya anak-anak, ya, kita akan mempelajari mengenai apa ini? Coba dilihat semuanya. Arti-arti dari surat Al-Falaq. Kita akan mempelajari pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Falaq. Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya ini. Al-Falaq artinya apa, anak-anak? Waktu subuh. Ya, waktu subuh. Quran surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat, anak-anak? 5 ayat. Quran surat Al-Falaq termasuk Quran dalam golongan apa? Surat Makkiyah. Siapa yang tahu? Apa itu? Golongan surat Makkiyah itu. Yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Di dalam Quran surat Al-Falaq itu ada keutamaan-keutamaannya. Bersama surat An-Nas kemarin yang kelas 3, surat Al-Falaq itu mempunyai keutamaan-keutamaan. Di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung dari kejahatan dengan sering membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Yang kedua, yaitu keutamaannya bahwa kedua surat ini disunahkan dibaca setiap selesai sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Quran surat Al-Falaq juga disunahkan dibacanya pada waktu pagi dan sore. Disunahkan juga dibaca sebelum dan sesudah tidur. Itu keutamaan surat Al-Falaq. Ya. Yang pertama, sekarang kita akan mempelajari kandungan. Ayat pertama, ya, atau kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, artinya dibaca bersama-sama dengan ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Diterjemahkan, katakan Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh min syarri ma khalaq. dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, itu adalah arti dari Quran surat Al-Falaq. Coba nanti dipelajari di bukunya sambil kita menyimak video pembelajaran mengenai kandungan dari surat Al-Falaq. Silakan disimak
videonya. Anak-anakku, coba perhatikan tayangan video ini yang berhubungan dengan kandungan surat Al-Falaq. Nanti setelah kalian melihat video ini, nanti didiskusikan, ya, dicari secara berkelompok kandungan dari surat Al-Falaq. Coba diperhatikan. Kali ini kita akan belajar tentang kandungan Quran surat Al-Falaq. Pelajaran ini untuk kelas 4 SD. Surat Al-Falaq Diperhatikan. diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mendapatkan cobaan dari Allah berupa sakit. Yang sakit itu dikarenakan karena ada orang yang hasad atau yang iri kepada Rasulullah SAW, kemudian mengirimi semacam sihir kepada Nabi Muhammad sehingga beliau sakit. Anak-anakku, di pelajaran yang telah lalu, anak telah membuat video tentang surat Al-Falaq dan artinya yang berulang-ulang. Kalian coba dengarkan video tersebut, kemudian terus-menerus sampai kalian merasa sudah hafal surat Al-Falaq dan artinya juga. Membaca surat Al-Falaq banyak manfaatnya sekali. Apa manfaat membaca surat Al-Falaq? Jika kalian ingin mengetahui, ikuti terus video ini. Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar selalu mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surat Al-Falaq ini juga menceritakan bahwa ada 4 kejahatan yang datang kepada manusia. 4 kejahatan itu bisa membuat manusia celaka. Yang pertama adalah kejahatan makhluk Allah, misalnya jin, misalnya juga kalajengking, misalnya juga ular dan lain sebagainya. Itu merupakan kejahatan yang diciptakan oleh Allah melalui makhluknya. Kemudian ada kejahatan malam gelap gulita. Apa saja kejahatan malam gelap gulita itu? Banyak sekali contohnya. Di waktu malam biasanya udara menjadi dingin. Perhatikan. Masuk ke dalam kulit kita tidak terlindung apapun, tidak Gambar orang keroan. jadi angin malam tersebut bisa membuat kita sakit. Selain itu juga di waktu malam, waktu gelap gulita, matahari tidak ada, orang yang bermaksud ingin mendapatkan manfaat dari harta kita dengan cara tidak halal, misalnya mencuri atau merampok, lebih banyak dilakukan pada waktu malam hari, di mana keadaan kondisi sepi. Nah, itu kejahatan ketika malam telah datang gelap gulita. Selanjutnya yang ketiga ada juga kejahatan dari tukang sihir atau mantra-mantra. Apa itu kejahatan tukang sihir mantra-mantra? Yaitu orang yang mengatakan kata-kata kotor, kata-kata yang membuat kita celaka, terus diulang-ulang sehingga bisa menembus fisik kita menjadi sakit. Itu juga sering dimiliki oleh para dukun yang dulu sering disebut sebagai dukun santet. Dan itu sangat berbahaya sekali bagi diri kita. Dan yang terakhir adalah kejahatan dari orang yang dengki kepada kita. Apa itu orang yang dengki? Orang yang dengki itu adalah orang yang merasa sakit hati dengan apa yang diperoleh oleh kita. Ada sekali contohnya orang yang dengki ini. Misalnya kita contohkan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu menyebarkan agama Islam, berhasil banyak sekali pengikut yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu membuat dengki, membuat iri, membuat sakit hati para pemimpin yang ditinggalkan oleh umatnya. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, maka pemimpin Makkah, pemimpin Quraisy, pemimpin suku ketenarannya atau karismanya, ketokohannya menjadi redup. Umatnya lebih sering meminta fatwa, meminta pertimbangan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena banyaknya orang yang mengikuti Nabi Muhammad menyebabkan para tokoh pada waktu itu iri, dengki. Salah satunya juga ada kelompok Yahudi, kelompok agama lain yang merasa agamanya tersaingi dengan adanya agama Islam. Oleh karena itu, dengan upayanya dia ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW tidak melalui perang, tidak melalui tantangan, tetapi melalui sihir. Ada yang melakukan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajari Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk membaca Quran surat Al-Falaq ini. Dengan membaca surat Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai macam kejahatan yang datang menghampiri kita. Tentunya dengan
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Quran Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah tempat berlindung. Ketika kita sudah meminta kepada Allah tempat berlindung, insya Allah Allah akan melindungi kita dengan mengirimkan berbagai macam makhluknya juga, misalnya malaikat ataupun benda-benda lain, makhluk-makhluk yang lain untuk melindungi kita dari mara bahaya tersebut. Inilah isi kandungan dari surat Al-Falaq. Kalian pelajari, kalian hafalkan, dan kalian pahami makna kandungan dari surat Al-Falaq ini. Semoga kita selalu bisa mengamalkan isi dari surat Al-Falaq ini. Kita jadikan wirid, kita jadikan zikir kita terus-menerus agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian, jangan lupa untuk melihat materi pelajaran kelas 4 yang lain di channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa mencermati video pembelajaran tadi? Coba kalian sambil dibuka bukunya dan mencermati video tadi, didiskusikan kandungan surat Al-Falaq. Ya, tadi banyak apa? Banyak kejahatan-kejahatan yang bisa mengancam keselamatan kita. Ya, salah satunya tadi ada kejahatan apa? Malam gelap gulita. Malam gelap gulita tadi kamu cermati. Apa saja kalau sudah malam itu? Ada gambar apa tadi? Anak tadi? Bagaimana? Kalau keluar rumah, bagaimana pada waktu malam hari? Apa yang kalian lakukan? Kalau malam itu banyak kejadian apa tadi? Ya, itu tadi apa yang kamu lakukan agar tidak menimpa bahaya tersebut kepada kalian. Nanti didiskusikan. Dan yang didiskusikan yang kedua, yaitu tadi ada bahaya sifat apa tadi? Dengki, betul. Kafa, betul. Sifat dengki itu kamu setuju atau tidak? Nanti didiskusikan. Alasannya apa tadi? Kalau orang dengki bagaimana? Ya. Jadi bukan hanya tahu artinya, nanti kalian tahu. Orang dengki itu kamu setuju atau tidak? Nanti alasannya disebutkan. Ini saya bagikan lembar kerjanya. Didiskusikan di kelompoknya. Ini. Didiskusikan mengenai yaitu apa yang kamu lakukan agar terhindar dari kejahatan malam gelap gulita. Yang kedua, apa pendapat kalian mengenai sifat dengki? Coba didiskusikan. Baiklah anak-anak, gimana? Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Coba sekarang ada perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Coba sekarang kelompok 1. Silakan ke depan, dibaca dengan suara yang keras hasil diskusinya. Bagaimana? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan agar terhindar dari kejahatan malam gelap gulita? Kalau keluar rumah memakai senter, keluar rumah memakai jaket agar tidak kedinginan. Nomor 2. Ya, kedua. Apakah kalian setuju dengan orang yang memiliki sifat dengki? Tidak. Karena Berikan alasannya. Karena dibenci oleh Allah. gimana kelompok yang lain? Ada yang menambahkan? Coba, yang ingin menambahkan dari yang pertama, tindakan kalian pada waktu malam gelap gulita. Ada yang menambahkan kelompok lain? Yang tidak sama jawabannya? Ya, nanti maju ke depan. Yang kedua, alasannya perbuatan dengki. Tadi suka apa tidak? Tidak. Alasannya apa tadi? Karena dibenci oleh Allah. Setuju kalian? Setuju. Ya sudah, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan.
Lanjut, kelompok 2. Silakan perwakilannya mewakili teman-temannya menyampaikan hasil diskusinya. Nah, suaranya yang keras. Ya, keluar rumah bersama teman agar tidak takut. Betul. Ya. Tidak setuju dengan perbuatan dengki karena termasuk perbuatan jahat. Gimana? Ada yang lain? Ya, kelompok 3. Ada jawaban yang lain? Iya. Jawabannya tidak sama. Ya, silakan maju ke depan, silakan duduk, beri tepuk tangan. Ya, kelompok 3, ada jawaban yang lain, silakan maju. Ya, beri semangat temannya. Mas Rafa ini. Ya. Agak maju. Dibaca dengan suara yang keras. Bagaimana tindakan yang kalian lakukan agar terhindar dari kejahatan malam gelap-gulita? Saat keluar rumah harus memakai jaket supaya tidak masuk angin. Ya. Apakah kalian setuju dengan orang yang memiliki sifat dengki sebutkan alasannya? Tidak, karena membahayakan orang lain. Bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan? Setuju? Setuju. Bagus, silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Ya sudah. Kalian sudah mengemukakan hasil diskusi. Berarti kalian sudah tambah mengerti kandungan dari surat Al-Falaq. Untuk itu, marilah kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu kalian saya beri tugas untuk mengerjakan penilaian. Namun sebelumnya, saya bertanya kepada kalian, pembelajaran hari ini kalian senang atau tidak? Senang. Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat kepada kalian. Tapi sebelumnya saya akan memberikan penilaian untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Silahkan dikumpulkan tugasnya. Coba ini. Dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan tugasnya. Ya, sudah. Sudah. Tugasnya ini sudah dikumpulkan. Nanti saya koreksi dan nilainya akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Coba sekarang, bagaimana kalian sudah bisa memahami cara membaca Al-Quran dan kandungan surat Al-Falaq? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum saya tutup, mari kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, siapa yang menjawab surat Al-Falaq? Tadi Al-Falaq artinya apa anak-anak? Waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Tergolong surat Makkiyah. Terus kemudian kandungan di dalam surat Al-Falaq. Keutamaan surat Al-Falaq tadi salah satunya digunakan untuk berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Terus kemudian surat Al-Falaq dibaca apa tadi anak?
sebelum dan sesudah tidur. Kemudian apa lagi? Dibaca pada waktu sesudah sholat. Kemudian apa lagi? Yuk, siapa yang tahu? Dibaca sebagai zikir pagi dan sore. Bagus. Ya, itulah keutamaan surat Al-Falaq. Tadi ada kejahatan-kejahatan dari manusia dan juga dari jin. Ya. Tadi ada kejahatan yang dari manusia adalah kejahatan sifat dengki. Bagus. Sifat dengki itu baik atau tidak, anak-anak? Tidak. Makanya jangan sampai kita mempunyai sifat dengki. Karena dengki itu merusak hati dan juga bisa membahayakan orang lain. Dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum saya tutup, ini saya beri tugas di rumah. Apa tugasnya? Yaitu tugasnya kalian merekam membaca surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Direkam, kemudian kirimkan ke saya, ke Pak Agus. Lewat apa, anak-anak? Lewat WA atau WhatsApp. Ya, gimana, siap? Siap, alhamdulillah. Semuanya pasti sudah bisa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai cara menulis Quran surat Al-Falaq. Kalau tadi membaca dan memahami artinya dan kandungannya, minggu depan kita akan mempelajari cara menulis Quran surat Al-Falaq. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.